Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat lingun nalatai. Salam sujud karende malempang. Adil Katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus, arus, arus. Yang terhormat Bapak Theo Joni Hartanto SPD MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Palangkaraya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Ruang Lingkup Universitas Palangkaraya serta para peserta yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita bisa diberi kesempatan untuk berkumpul via Zoom Meeting pada hari ini, Jumat 7 Oktober 2022, dalam acara Workshop Merancang dan Menyusun Perangkat Pembelajaran Berbasis TPACK. Bersama saya Anggi Safitri selaku moderator, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, ada pembukaan. Yang kedua, doa. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4, sambutan. 5, materi. 6, diskusi. Dan 7, penutup. Memasuki acara yang kedua, yaitu doa. Kepada Saudara Rizky, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan para hadirin sekalian. Pada kesempatan ini, izinkan saya memimpin doa secara Islam. Dimohon pada Bapak Ibu dosen serta para hadirin untuk dapat menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini amma huwa yukafi mazida. Ya Rabbana hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu pemelihara alam semesta. Segala puji bagimu atas limpahan karunia dan kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaanmu, dan segala puji atas kekuasaanmu. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan namamu, karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan workshop merancang dan menyusun perangkat pembelajaran berbasis TPACK guna mempersiapkan diri kami sebagai calon guru yang profesional, agar kami dapat berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah acara ini dari awal hingga akhir. Ya Allah yang maha berilmu, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karenanya, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami menjadi calon guru yang profesional, sekaligus sebagai bekal kami menjalani kehidupan guna menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Serta berilah kami kekuatan dalam mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan pada kami. Ya Rabbana, limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti kegiatan workshop ini. Bukakanlah pikiran kami dan berikanlah kepada kami ide cemerlang guna membangun bangsa ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, mudahkanlah urusan kami, dan jadikanlah hati kami selalu ikhlas dengan pemberian-Mu. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa Bapak Ibu dosen kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut
wan najata minan nar wal afwa inda hisab. Rabbi sohri sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa yang dibawakan. Mari kita menghentikan sejenak aktivitas kita untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan oleh Bapak Theo Joni Hartanto, SPD MPD, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Palangkaraya, sekaligus membuka kegiatan pada hari ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan dan penyertaannya kita semua masih diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk bisa bersama-sama mengikuti kegiatan workshop merancang dan menyusun perangkat pembelajaran berbasis TIPEK ya. Jadi ini diinisiasi oleh Ibu Yowan kegiatan ini ya. Karena kemarin analisis kebutuhannya ternyata di prodi kita salah satunya adalah masih lemah dalam pengembangan perangkat pembelajaran yang berbasis teknologi, kemudian pedagogi dan content knowledge. Nah, hari ini Ibu Yowan sudah berinisiasi untuk melaksanakan workshop dan semoga kita semua peserta ya, kalian mahasiswa yang jadi peserta kegiatan ini dapat mengambil satu pelajaran terkait dengan bagaimana sih merancang, kemudian syukur-syukur nanti bisa mengimplementasikan perangkat pembelajaran berbasis TIPEK nih ya. Itu dia. Jadi ini kita berterima kasih kepada Ibu Yowan yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik.
Saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar untuk kegiatan workshop merancang dan menyusun perangkat pembelajaran berbasis TIPEK. Sama-sama kita buka. Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Semoga semua bisa berjalan dengan lancar sampai kepada akhirnya nanti. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak atas sambutan dan sudah berkenan untuk membuka kegiatan pada hari ini. Para peserta workshop yang berbahagia, jika pada pertemuan sebelumnya di hari Senin 3 Oktober 2022, kita sudah sama-sama mengenal mengenai apa itu pembelajaran berbasis TIPEK, serta teknologi-teknologi apa saja yang mendukung. Nah, hari ini lebih istimewa lagi. Kenapa? Karena kita akan diajarkan secara langsung bagaimana merancang serta menyusun perangkat pembelajaran berbasis TIPEK bersama Ibu Yuantiasi MPD, di mana beliau merupakan salah satu dosen muda dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Palangkaraya. Untuk para peserta, sudah siap menerima materi hari ini? Oke, baik. Kepada Ibu Yuantiasi MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Anggi yang sudah membuka kegiatan ini, mengawalinya, dan terima kasih juga kepada Pak Theo Joni Hartanto selaku Ketua Program Studi Pendidikan Fisika yang sudah membuka kegiatan dari workshop ini. Terima kasih kesempatannya kepada saya sehingga saya bisa melaksanakan salah satu dari kegiatan aktualisasi saya, yaitu melaksanakan workshop menyusun dan merancang perangkat pembelajaran berbasis TIPEK. Nah, pada hari ini saya akan mencoba menyampaikan dan menjelaskan mengenai materi mengenai perangkat pembelajaran ya, dan juga bagaimana implementasinya di dalam menyusun perangkat pembelajaran itu sendiri seperti RPP, LKPD. Nah, di sini kan ada mahasiswa-mahasiswa baru ya, jadi belum tahu perangkat pembelajaran itu apa sih, Bu? Nah, seperti itu. Terus kemudian bagaimana mengintegrasikan TIPEK itu sendiri pada perangkat pembelajaran. Sini akan saya share screen dulu. Dari, apakah sudah terlihat semua? Terlihat, Bu. Oke, baik. Sekarang di sini saya jelaskan. Workshop perancangan dan penyusunan perangkat pembelajaran berbasis TIPEK bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Palangkaraya. Perangkat pembelajaran adalah kumpulan alat bantu yang digunakan guru agar kegiatan dan kinerja guru lebih maksimal dalam aktivitas pembelajaran. Perangkat ini terdiri dari media, fasilitas, bahan, dan panduan. Itu. Kemudian, perangkat pembelajaran adalah instrumen atau perlengkapan untuk melakukan kegiatan mendidik siswa atau peserta didik. Perangkat pembelajaran merupakan pedoman guru untuk aktivitas pembelajaran, baik itu di dalam kelas, luar kelas, dan laboratorium. Ini berdasarkan penuturan dari Jordan tahun 2012, halaman 17. Selanjutnya, penjelasan masih mengenai perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru atau dosen dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, atau di luar kelas. Dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013, belum, sebentar, tentang standar proses pendidikan. Penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Selain itu, dalam perencanaan pembelajaran juga dilakukan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian, dan skenario pembelajaran. Perangkat pembelajaran ada apa saja? Ini
Antara lain ada silabus, RPP, bahan ajar, LKPD atau lembar kerja peserta didik, media ajar, evaluasi pembelajaran. Apa saja jenis dari perangkat pembelajaran yang sebaiknya dipersiapkan oleh seorang guru? Yang pertama silabus. Silabus itu apa? Yaitu rencana detail, susunan atau urutan mengajar guru yang dibuat dalam kategori mata pelajaran tertentu. Ada standar kompetensi, ada KD, kompetensi dasar, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK, kemudian materi atau konten pembelajaran, lalu ada alokasi waktu, penilaian, serta sumber belajar. Apa itu RPP? RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Kemudian ada yang dinamakan LKS atau LKPD, lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Tugas yang diperintahkan dalam LKS harus mengacu pada kompetensi dasar yang akan dicapai oleh siswa. Seperti itu. Selanjutnya, ada instrumen penilaian. Nah, penilaian bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik meliputi kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan kompetensi sikap. Kemudian ada lagi bahan ajar. Nah, bahan ajar adalah semua jenis bahan yang digunakan oleh guru, pelatih untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Materi yang dirujuk dapat ditulis atau tidak tertulis secara lisan. Kemudian ada media ajar. Nah, alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. Kemudian, contoh dari perangkat pembelajaran berbasis TIPEK. Contohnya di sini ada TIPEK, desain pembelajarannya TIPEK, kemudian disandingkan dengan model pembelajaran. Jadi TIPEK ini sendiri diintegrasikan ke model pembelajaran. Pada kegiatan sosialisasi hari Senin kemarin sudah saya jelaskan di mana di dalam TIPEK ini ada unsur yang namanya teknologi, pedagogik, dan content knowledge atau materi pengetahuan topik materi tersebut. Kemudian diintegrasikan ke dalam model pembelajaran. Nah, model pembelajaran apa yang kita gunakan? Salah satunya model pembelajaran yang terkait dengan TIPEK itu adalah model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning. Itu hanya salah satunya saja. Kemarin kan ada PJBL, ada STEM, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ini contohnya. Di sini ada TIPEK. TIPEK yang menjadi kerangka dari keempat poin ini, yaitu ada model PBL contohnya ya. Yang kedua metode pembelajarannya ada penugasan, eksperimen, tanya jawab, diskusi, presentasi. Kemudian ada bahan ajar, kemudian ada media pembelajaran seperti aplikasi Krokodil Fisik 605, pet simulation, video YouTube, LCD proyektor, ataupun rumah belajar. Selanjutnya, nah, kita masuk di perangkat pembelajaran berbasis TIPEK. Ini ada silabus. Ini contohnya materi fisika cahaya dan alat optik. Apakah sudah terlihat? Belum? Belum. Masih loading atau gimana? Masih loading. Kayak gini aja ya. Karena loadingnya lama, jadi gini aja. Saya buka di sini aja. Bentar. Oke.
silabus. Apakah sudah terlihat? Sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, di sini akan saya jelaskan. Nah, di sini ada silabus mata pelajaran IPA. Di sini contohnya adalah untuk kelas 8, berarti SMP ya, semester genap. Bagian 1 itu adalah kompetensi intinya. Pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kalau yang ini sudah umum ya, KI 1, 2, 3, dan 4 ini sudah umum, jadi sudah ada ketetapannya. Dari silabusnya juga sudah ada. Nah, di sini silabus itu banyak ya dari semester 1, semester 2. Tapi di sini saya hanya mengambil, kalau nanti kita menyusun perangkat pembelajaran, itu diambil hanya pada materi yang difokuskan pada materi apa yang mau kita ajarkan. Misalnya minggu ini sudah masuk ke pembelajaran optik seperti itu. Jadi kita ambil aja di sini untuk materi optiknya, cahaya dan alat optik untuk SMP. Yang pertama, kompetensi dasarnya menyelidiki sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan berbagai bentuk cermin dan lensa. Kemudian ada mendeskripsikan alat-alat optik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pokoknya cahaya, kemudian alat-alat optik, mata, kaca pembesar atau lup, mikroskop, teropong, kamera. Kemudian pembelajarannya melakukan pengamatan tentang jalannya sinar untuk menentukan sifat perambatan cahaya, melakukan percobaan tentang pemantulan cahaya, dan pembiasan cahaya, menggali informasi dari narasumber untuk mengenal sifat-sifat bayangan pada cermin dan lensa, kemudian menggali informasi dari narasumber untuk memperoleh penjelasan tentang fungsi mata sebagai alat optik dan tentang cacat mata. Kemudian studi pustaka untuk membedakan ciri-ciri kamera dan lup sebagai alat optik. Kemudian melalui diskusi kelompok dapat dijelaskan cara kerja alat-alat optik yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk pembelajaran. Untuk penilaian ada tugas. Tugasnya memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan materi optik. Tesnya tes tertulis, uraian tentang optik. Ini terus alokasinya itu ada 6 JP, di mana 1 JP-nya 40 menit. Jadi ada 3 pertemuan, 2 JP per pertemuan. Sumber belajarnya ada lembar kerja peserta didik yang berbasis TIPEK dan berdasarkan problem based learning, kemudian buku sekolah elektronik fisika kelas 8 SMP, kemudian aplikasi corporal fisik, dan juga ada PET simulation. Itu tadi. Kemudian dari sini sudah ada, kita bisa lihat TIPEK-nya di mana di teknologinya sudah ada diintegrasikan di bagian sumber belajar. Kemudian nanti kita lihat lagi TIPEK-nya di mana sih yang lebih ini ya, lebih terlihat itu nanti di bagian mana. Nah, kita masuk ke dalam RPP, itu tadi sudah silabus ya. Sekarang kita masuk ke RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana untuk alat optik, untuk KI 1 sampai KI 4, kompetensi inti itu sama seperti di bagian atas. Nah, di sini ada yang namanya, seperti saya jelaskan di awal tadi, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Untuk kompetensi dasar yang pertama, itu menyelidiki sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan berbagai bentuk cermin dan lensa. Nah, berdasarkan indikator yang ada pada silabus itu, ini ada IPK-nya, yaitu merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan sifat-sifat perambatan cahaya, menjelaskan hukum pemantulan yang diperoleh melalui percobaan. Ini ada 7.3.1, itu biasanya sudah untuk IPK ini sudah ada di silabus, sudah ada di silabusnya. Jadi TIPEK-nya di mana? Jadi TIPEK-nya itu nanti kita integrasikan di tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran ada aspek kognitif atau aspek yang dinilai pengetahuan dari siswa atau peserta didik, dan ada aspek psikomotor, di mana psikomotor itu keterampilan dari
peserta didik itu. Sekarang kita perhatikan di aspek kognitif. Kita lihat tujuannya, tipeknya di mana, kita lihat di sini ya. Nih, aspek kognitif. Setelah melakukan kegiatan pengamatan video yang ditampilkan oleh guru dari platform YouTube, mengamati percobaan simulasi krokodil fisik topik optik yang dipraktikkan oleh guru, dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan hukum pemantulan yang diperoleh melalui percobaan, melalui proses diskusi yang santun serta bertanggung jawab. Nah, itu tadi tipeknya di sini, di bagian tujuan pembelajaran, di mana di sini ada teknologinya, ada YouTube, kemudian ada laboratorium virtual, krokodil fisik, kemudian pedagoginya di mana. Nah, di sini kan strateginya ada pemecahan masalah nanti di sini, diberikan masalah di platform YouTube-nya, ada bukti video. Sebentar. Selanjutnya, ada teknologi yang digunakan, ada terhadap pengetahuan, pengetahuannya apa, materinya itu materi optik tentang hukum pemantulan. Nah, di situ tipeknya itu lebih ke tujuan pembelajaran ini tadi. Selanjutnya yang kedua, setelah melakukan kegiatan pengamatan video yang ditampilkan oleh guru dari platform YouTube, mengamati percobaan simulasi krokodil fisik topik optik yang dipraktikkan oleh guru, dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan hukum pembiasan melalui proses diskusi yang santun serta bertanggung jawab. Jadi keseluruhan dari tujuan itu selalu diintegrasikan, ada teknologi di dalamnya, dimaksimalkan semua. Seperti itu. Untuk tujuan ini diuraikan dari IPK tadi, dari indikator pencapaian kompetensi. Jadi diuraikan untuk tujuan-tujuannya, misalnya yang pertama, merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan sifat-sifat perambatan cahaya. Kalau untuk merancang berarti dia lebih ke psikomotor atau keterampilan, berarti lebih keterampilan. Jadi IPK yang pertama itu masuk ke tujuan psikomotornya, aspek psikomotor. Yaitu peserta didik dapat melakukan kegiatan merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan sifat-sifat perambatan cahaya menggunakan simulasi krokodil fisik topik optik. Seperti itu, dia masuk ke aspek psikomotor. Kemudian IPK yang kedua, menjelaskan hukum pemantulan yang diperoleh melalui percobaan. Menjelaskan hukum pemantulan. Berarti dia lebih ke pengetahuan, ya, aspek kognitif. Nah, di sini berarti untuk tujuannya, setelah melakukan kegiatan pengamatan video dan juga mengamati percobaan simulasi topik optik yang dilakukan oleh guru, peserta didik dapat menjelaskan hukum pemantulan. Seperti itu. Jadi di sini untuk pengetahuannya di aspek kognitifnya itu tadi ya, dari IPK tadi diuraikan di tujuan pembelajaran bagian kognitif. Kalau yang untuk merancang, IPK merancang tadi masuk ke bagian psikomotor. Seperti itu. Bisa dibedakan yang untuk menilai kemampuan pengetahuan dan juga keterampilan dari siswa atau peserta didik itu bisa dibedakan dari situ. Kalau misalnya untuk pengetahuan berarti apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, seperti itu. Kemudian kemampuan, kalau untuk keterampilan, psikomotor atau keterampilan itu dilihat dari bagaimana skill mereka, kemampuan mereka dalam merancang, melakukan percobaan. Mereka bisa nggak misalnya melakukan percobaan menggunakan simulasi ini? Bisa nggak mereka melakukan percobaan menggunakan alat-alat laboratorium misalnya? Teknologi juga itu ya, teknologi tidak hanya, saya jelaskan, tidak hanya sebatas laboratorium virtual. Tidak hanya sebatas teknologi digital saja, tetapi alat-alat di laboratorium itu juga sebagai teknologi juga. Seperti itu. Cuma bedanya ada yang berbasis digital, ada yang laboratorium real atau nyata.
Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk itu tadi untuk aspek kognitif, perbedaannya dengan aspek psikomotor, dan yang kedua itu psikomotornya kita bisa melihat peserta didik dapat melakukan kegiatan menggambarkan pembentukan cahaya benda pada retina setelah melakukan percobaan menggunakan simulasi. Kemudian selain melakukan percobaan, peserta didik juga keterampilan juga dapat dinilai dari mempresentasikan pembentukan bayangan, seperti mempresentasikan LKPD yang sudah dikerjakan secara kelompok itu di depan kelas, itu juga bisa dinilai dari untuk aspek psikomotornya, seperti itu. Itu untuk tujuannya. Jadi intinya adalah TIPEK itu bisa diintegrasikan, dapat terlihat integrasinya di bagian mana? Di bagian ini tadi, tujuan pembelajaran. Oke, kemudian setelah itu kita masuk ke bagian materi ajar. Untuk pertemuan 1, materinya melakukan pengamatan tentang jalannya sinar. Ini kita bagi saja, kita bagi 3. Kira-kira pertemuan 1 ini cukup nggak ini materinya? Pertemuan 2 itu cukup nggak? Pertemuan 3 ini cukup nggak? Dengan 2 jam pembelajaran, 1 jamnya ke 40. Jadi kira-kira cukup nggak? Jadi tergantung gurunya aja yang membagi untuk 3 pertemuan. Boleh, kalau mau 6 pertemuan boleh. Kalau misalnya bab lainnya kan kekejar juga harusnya kan. Jadi untuk satu bab itu kalau bisa berapa pertemuan gitu. Jadi biasanya kan fisika 1 minggu 1 kali, hanya 1 kali saja. Kecuali matematika biasanya kalau SMP itu bisa 2 kali dalam seminggu. Jadi kita maksimalkan misalnya untuk optik, cahaya dan alat optik itu untuk 3 pertemuan saja. Selesai. Bisa dilanjutkan ke bab-bab selanjutnya yang lain lagi. Nah, ini kita yang bagi. Pembagian ini berdasarkan yang ada pada silabus tadi dan tujuan silabus aja. Jadi nanti misalnya di pertemuan 1 itu ada 3 poin. Nah, 3 poin ini tujuannya apa saja? Nah, tujuan yang ada pada 3 poin ini harus tercapai pada pertemuan 1 seperti itu. Selanjutnya, ini kan karena berbasis PBL, Problem Based Learning, berarti ada pada pertemuan 1 ada fakta, konsep, prinsip atau hukum, dan prosedur. Di mana contohnya, oke, sebentar dulu ya. Bentar saya tinggal sebentar. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya itu ada pertemuan 1 fakta, misalnya spion, konsepnya pemantulan cahaya, prinsip, dan prosedur. Spion, misalnya kita pada pertemuan 1 kita sampaikan kepada siswa. Untuk masalah spion itu biasanya, kenapa sih kalau spion itu tidak pakai cermin datar saja, gitu, atau enggak pakai cermin biasa? Atau enggak kalian bisa tanya, kenapa cermin apa yang digunakan pada spion gitu? Kenapa itu cerminnya Bu nggak cermin datar Bu gitu? Ada yang mungkin menjawab, ada yang bilang cermin cekung, ada yang bilang cermin cembung, atau enggak saya nggak tahu Bu. Nah itu dijelaskan. Itu spion kan biasanya menggunakan, kenapa kalau misalnya kita lihat spion itu orangnya kelihatan sudah masih jauh padahal mereka dekat gitu kan. Terus lingkupnya juga luas untuk spion. Kita bisa melihat lingkup yang lebih luas daripada cermin datar. Kalau cermin datar kan hanya terlihat satu arah saja. Kalau misalnya cermin yang di spion itu lingkupnya luas. Itu pakai cermin apa? Cekung atau cembung seperti itu. Kemudian tulisan ambulans pada mobil ambulans tulis terbalik. Itu alasannya mengapa? Ada alasannya. Itu tadi untuk masalah-masalah otentik yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk prinsipnya ketika cahaya mengenai permukaan yang datar dan licin, cahaya akan dipantulkan secara teratur. Itu hukumnya saja untuk pemantulan. Prosedurnya melakukan kegiatan percobaan simulasi krokodil fisik, pemantulan pada cermin datar, cekung,
cermin dan cermin cembung, seperti itu. Untuk pertemuan kedua sama, ada fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Yang ketiga juga, ini pembiasan, pemantulan, pembiasaan, dan juga alat optik. Kita bagi 3 pertemuan, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya strategi pembelajaran. Model Problem Based Learning. Pendekatan TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge. Metode penugasan, eksperimen, tanya jawab, diskusi, presentasi. Alat dan bahan atau media yang digunakan, media komunikasi, aplikasi WhatsApp pada smartphone Android, kita bisa menghubungi siswa atau peserta didik, atau kita membagi materi biasanya di WA Group. Media pembelajaran, krokodil fisik, 605, PET, video YouTube, dan LCD proyektor. Selanjutnya, sumber belajar, buku sekolah elektronik fisika kelas 8 SMP. Terserah yang sumber belajar buku karya siapa saja, yang penting fisika kelas 8 SMP. Kemudian, masuk ke dalam rincian kegiatan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kita nggak langsung ke diskusi. Jadi saya berhenti di sini dulu, terus untuk memberikan waktu berpikir dulu, kemudian untuk ada yang mau ditanyakan, mungkin bingung sampai sini Bu, bagian ini yang mana, ini seperti apa, ini kenapa, boleh ditanyakan, silahkan. Ditolong Anggi catat yang bertanya ya. Baik, Bu. Baik, dari seluruh peserta ada yang mau ditanyakan, apa kita lanjutkan? Ingin bertanya, Bu. Ya, silahkan Alia Karen. Itu untuk penjelasan tip X itu tadi gimana sih, Bu? Kurang jelas gitu. Nggak mengerti. Oke, Alia kemarin nggak ikut sosialisasi ya? Iya, enggak, Bu. Ya, Bapak. Nah, TIPEK itu saya jelaskan sedikit. TIPEK itu adalah sebuah desain pembelajaran di mana desain pembelajaran yang di dalamnya ada unsur teknologi, pedagogik, kemudian content knowledge. Content knowledge itu pengetahuan, TPACK. Sebenarnya TPCK saja, kenapa dibilang TIPEK? Karena supaya mempermudah pengucapannya saja, tidak desain pembelajaran TPACK kan agak sekolah TIPEK, nah, selesai gitu kan. Nah, di dalam TIPEK itu sendiri itu sebuah kerangka luarannya. Nah, di dalamnya itu ada model pembelajaran, ada metode pembelajaran, ada strateginya, kemudian ada perangkat pembelajaran, dan itu semua bergerak berdasarkan TIPEK tadi. TIPEK ini seperti nafasnya, kita yang bekerja seperti seorang manusia, nah nafasnya itu adalah TIPEK. Nah, seluruh anggota tubuh kita ini berjalan berdasarkan nafas itu tadi. TIPEK itu tadi. Nah, seperti itu. Jadi kalau bedanya adalah kalau kan sudah pakai model pembelajaran berbasis masalah. Terus TIPEK ini apalagi Bu? Nah, TIPEK ini yang melingkupinya lagi. Seperti sangkar luarnya. Model pembelajaran itu yang ada di dalam sangkar itu tadi. Strategi perangkat pembelajaran berbasis TIPEK. Misalnya seperti yang saya jelaskan ya, model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Itu adalah model pembelajaran yang berdasarkan masalah yang diangkat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita mau ngajarin materi optik nih, seperti saya jelaskan. Terus, sebelum masuk ke dalam penyampaian materi yang ada di buku ataupun penjelasan yang sudah disiapkan oleh guru. Nah, itu guru menyampaikan dulu nih, melempar masalah ke siswa. Kalian pernah nggak lihat tulisan pada ambulans? Kenapa sih tulisan pada ambulans itu, tulisan ambulansnya itu terbalik hurufnya? Ada yang tahu kenapa gitu. Terus ada masalah lagi, misalnya kenapa sih ini kan ibu membawa ini nih, bawa gelas nih, ada airnya, terus ibu taruh pensil nih di dalamnya. Terus kalian lihat nggak, kenapa sih ini kelihatan bengkok atau patah pensilnya? Ada yang tahu kenapa?
Nah, itu masalahnya. Kemudian tipeknya di mana? Tipeknya berdasarkan untuk membahas masalah tadi, untuk menjawab solusi tadi, kita gunakanlah teknologi. Contohnya, kita bisa gunakan teknologi laboratorium virtual, itu salah satunya. Nah, dalam laboratorium virtual itu banyak. Ada salah satunya Crocodile Physics. Di dalam Crocodile Physics ada simulasi yang bisa menjelaskan mengenai hukum pemantulan. Ternyata tulisan ambulans tadi, nah dari teknologi itu tadi bisa menjawab nih, oh ternyata tulisan ambulans tadi itu terbalik karena hukum pemantulan, karena supaya orang-orang melihat di cermin tulisannya ambulans gitu. Dari cermin kelihatan tulisannya ambulans. Jadi kalau ada tulisan ambulans cepat minggir gitu, supaya ambulansnya cepat jalannya, nggak terhalang-halang. Oh ya ambulans, selain suara ambulans juga gitu. Dijalankan lihat dari kaca spion. Kemudian kenapa patah ini tadi, pensil patah ini tadi itu dijelaskan juga ada di dengan bantuan teknologi tadi laboratorium virtual, yaitu menggunakan PET misalnya, PET simulation. Nah, di situ ada penjelasan mengenai bending light tentang pembiasan. Nah, jadi kenapa? Karena pada saat cahaya itu dari rapatan yang medium yang kurang rapat ke medium yang rapat, itu jadi itu ada pembelokan atau pembelokan arah cahayanya, jadi terlihat seperti membengkok. Kalau udara kan mediumnya itu kurang rapat. Udara itu medium atau partikelnya kurang rapat. Beda dengan partikel atau partikel yang ada pada medium air tadi. Air itu kan rapat mediumnya. Jadi dia akan berbelok kayak gitu. Terpatah, terlihat terpatah seperti itu. Nah, itu tipeknya tadi. Gimana Alia? Sudah paham? Iya, paham, Bu. Makasih, Bu. Baik, nanti untuk selanjutnya akan, kalau kurang paham lagi, nanti di perkuliahan akan saya jelaskan. Atau nggak di perkuliahan dengan dosen-dosen lain, boleh ditanyakan juga. Baik, Bu. Oke, baik. Untuk yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Oke, belum ada. Kalau belum, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti akan dibuka sesi tanya jawab lagi. Selanjutnya kita masuk ke dalam rincian kegiatan, aktivitas guru, aktivitas peserta didik. Nah, ini contohnya. Saya tutup ini dulu. Nah, gitu. Di dalam RPP itu ada namanya skenario. Skenario antara guru dan peserta didik. Bu, kalau nggak sesuai RPP gimana? Nggak sesuai skenario seperti apa? Nah, ini hanya gambaran. Gambaran apa yang kalian harapkan nanti terjadi dalam proses pembelajaran di kelas. Harusnya seperti ini. Jadi ini sebagai kan sudah dibilang tadi di awal disampaikan bahwa RPP itu acuan. Acuannya, oh sekarang saya harus membuka pelajaran nih. Yang kedua saya harus memberikan motivasi. Kemudian saya harus memberikan persepsi atau masalah. Nah, tahap-tahap ini itu berdasarkan tahap-tahap langkah-langkah dari problem-based learning. Model pembelajaran problem-based learning. Seperti itu. Di dalam setiap model itu memiliki langkah-langkah yang berbeda. Ada yang membentuk kelompok, ada yang langsung pembelajaran langsung, seperti ada yang berbasis masalah, ada yang discovery learning, ada investigation, berbeda-beda langkah-langkahnya. Nah, di sini langkah-langkahnya itu PBL atau Problem Based Learning. Seperti membuka pelajaran, mengucapkan salam, mengecek kehadiran peserta didik. Aktivitas peserta didiknya tidak mungkin kita buat peserta didik diam. Tidak mungkin ya. Pasti yang dalam pikiran kita peserta didik menjawab salam dan panggilan guru. Kemudian memberikan motivasi pada peserta didik dengan menunjukkan gambar dan video mobil ambulans yang sedang melaju di jalan raya. Jawabannya adalah mendengarkan dan mengikuti arahan motivasi yang diberikan guru. Kemudian memberikan persepsi pada peserta didik dengan memberikan pertanyaan mengapa tulisan ambulans pada mobil ambulans ditulis terbalik.
Kemudian peserta didik kegiatannya menjawab pertanyaan persepsi yang diberikan guru tentang tulisan ambulans pada mobil. Yang kenapa terbalik? Mungkin di sini ada jawaban mereka. Kita tidak menulis secara rinci. Ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab iya, ada yang menjelaskan. Kita hanya menulis gambaran umum secara keseluruhan bahwa peserta didik menjawab pertanyaan dari guru, seperti itu. Kemudian, menanyakan kepada peserta didik tentang tugas yang diberikan secara online. Ini misalnya guru sebelumnya nge-share tugas lewat WA group. Gitu. Dia menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ingat, setelah memberikan pembukaan, kemudian melemparkan masalah kepada siswa, itu kalian harus, intinya dalam pembukaan, mengajar itu diawali dengan kalian menyampaikan tujuan pembelajaran. Supaya apa? Supaya siswa itu paham. Setelah pembelajaran mereka harus memahami ini. Harus mampu menjelaskan ini. Jadi mereka terarah. Oh iya, saya harus memperhatikan nanti karena tujuan pembelajarannya nanti kan ini saya harus bisa menggunakan simulasi. Jadi saya harus benar-benar memperhatikan. Nanti pasti ujung-ujungnya nanti guru minta kita untuk presentasi nih, untuk mencoba nih. Ya, jadi gitu, kita harus membuat pemikiran peserta didik itu seperti itu dulu. Kemudian selanjutnya ini ada waktunya. Nah, ini diperkirakan misalnya 10 menit. Kenapa diberikan alokasi waktu? Karena supaya tidak ini keteteran nanti ngajarnya, kurang waktunya. Jadi dikasih waktu 10 menit. Kira-kira aja, ini perkiraan kurang lebih. Selanjutnya kegiatan inti. Fase 1, mengorientasikan masalah. Nah, ini sesuai dengan PBL. Yang pertama itu mengorientasikan masalah. Menampilkan video, kemudian meminta peserta didik untuk mengamati, meminta siswa untuk memberikan argumentasi. Ini ada kegiatan siswanya. Kemudian fase kedua, merencanakan penyelidikan. Ada menanya, nah di sini sudah masuk teknologinya, yaitu menjelaskan cara, dari awal kan sudah menggunakan YouTube, itu sudah teknologi. Selanjutnya, menggunakan aplikasi krokodil fisik, masuk ke fase kedua, merencanakan penyelidikan. Dan selanjutnya, fase ketiga melakukan penyelidikan. Itu membimbing peserta didik melakukan penyelidikan tentang simulasi. Oke, selanjutnya ada fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Itu ada mengasosiasi, membimbing peserta didik menjawab pertanyaan diskusi yang tentang pendidikan yang dilakukan. Jadi di dalam kegiatan ini kita masukkan, kita tadi kan mengajarkan materi optik. Nah, untuk di pertemuan pertama itu materinya apa saja? Tadi kan sudah kita bagi, kita petakan ya, bagian atas. Kemudian keempat sudah, kelima merefleksikan dan mengevaluasi. Ini menanyakan kembali rumusan masalah tentang penyelidikan yang telah dilakukan, meminta siswa menjawabnya, membimbing siswa membandingkan penjelasan yang peroleh dari penyelidikan dengan penjelasan yang dibuat di awal pembelajaran. Jadi dilempar lagi nih, dibahas lagi nih masalah yang di awal tadi. Kenapa tuh ambulans tulisannya terbalik? Kita bahas lagi di bagian akhir di fase 5. Bagian akhir kegiatan pembelajaran. Oh, ternyata benar ya itu hukum pemantulan cermin, kayak gitu. Jadi bisa menjawab dari masalah yang ada di awal tadi. Selanjutnya kegiatan penutup. Penutup ini hampir semuanya sama. Ini semua model pembelajaran itu sama. Membimbing peserta didik menjawab pertanyaan, menutup pembelajaran, memberikan tugas, seperti itu. Atau mengingatkan kembali minggu depan kita masuk untuk materi ini. Jadi siap-siap belajar di rumah, seperti itu. Selanjutnya ada teknik penilaian, ada pengetahuan, tes tertulis, ada keterampilan, penilaian kerja, sikap, instrumen penilaian, pengetahuan, selalu uraian, keterampilan, lembar observasi kinerja, sikap, angket, motivasi, dan kepercayaan terhadap sains ini. Udah, bawah mengetahui kepala SMP negeri guru kelas. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ini kan guru IPA ya, guru kelas boleh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Silahkan. Atau kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan ya. Sebentar. Apa sudah terlihat semua? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang, oh ini belum. Ini kita masuk ke, tadi kan sudah ada silabus, RPP, sekarang kita masuk ke LKPD-nya. Kita masuk ke LKPD. Ini nggak bisa dari situ, jadi kita harus buka manual. Sebentar, LKPD. LKPD-nya belum dibuka ya. Share screen, oke ini dia. Nah, sudah terlihat semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Nah, sekarang ini dia LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis TPACK atau TIPEK, Technological Pedagogical Content Knowledge. Ini LKPD berdasarkan RPP yang tadi tentang cahaya dan alat optik. Bisa dilihat di sini. Di awal ada kompetensi dasar, ada indikator pencapaian kompetensi IPK-nya, kemudian LKPD optik berbasis TIPEK, itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang di RPP tadi kita masukkan di LKPD. Kemudian ada aspek kognitif, psikomotor. Selanjutnya di sini saya masukin juga info dari TPACK itu sendiri supaya tahu TIPEK itu apa sih gitu. Kalau aja ada yang nggak tahu, jadi saya masukin TIPEK. Saya ada yang belum tahu. Nah, TIPEK itu seperti ini. Nah, di sini aja ya. Tadi Alia kan nanya. Nah, kemarin nggak ikut. Jadi ini, TIPEK itu ada 7 unsur. Ada pengetahuan konten materi, atau ini kan gambarnya ya, konten knowledge atau CK. Pengetahuan pedagogi, pedagogical knowledge itu strategi pembelajaran apa yang digunakan, modelnya apa, itu di pedagogik. Kemudian pengetahuan teknologi. Teknologi itu lebih ke media pembelajarannya, bahan ajarnya. Kemudian pengetahuan pedagogi konten materi atau PCK. Selanjutnya pengetahuan teknologi konten materi atau TCK. Kemudian pengetahuan teknologi pedagogi TPK. Kemudian pengetahuan teknologi pedagogi dan konten materi yaitu TPACK atau TPCK. Seperti itu. Nah, ada 7 unsur ini dalam TIPEK. Pertanyaan nih, misalnya, Bu, kalau misalnya saya sudah menerapkan CK, berarti sudah TIPEK ya, Bu? Belum. Kalau saya sudah PCK, sudah TIPEK ya, Bu? Belum. Kalau sudah menerapkan TIPEK, berarti sudah memasukkan ke 7 unsur ini, ke semua unsur ini, teknologi, pedagogi, dan konten materi ke dalam pembelajaran seperti yang saya jelaskan pada awal tadi. Selanjutnya. Nah, ini ada kriteria penilaian TIPEK guru. Ada yang belum lihat kayaknya, sebentar. Bisa dicek. Rensi kayaknya ya. Oh iya, udah. Oke. Nah, sekarang kriteria penilaian TIPEK guru. Ini menurut NIS 2012, 5 kriteria. 1. Recognizing atau pengetahuan guru menggunakan teknologi ICT dan mengenali keselarasan teknologi dengan konten.
Accepting, persuasi guru membentuk sikap yang menguntungkan atau tidak menunjukkan pembelajaran konten dengan teknologi yang sesuai. Bentuk sikap. Kemudian adapting, keputusan, guru terlibat dalam aktivitas yang mengarahkan pada pilihan yang mengadopsi atau menolak pembelajaran IPA. ICT. Kemudian exploring, implementasi. Advancing atau konfirmasi. Jadi 5 kriteria ini yang kriteria penilaian TIPEK guru yang dinilai dari 5 level yang berbeda. Ini 5 levelnya. Selanjutnya, nah dalam LKPD ini ada materi. Ada materi cahaya dan alat optik. Di sini materi awal. Kemudian kenapa saya kasih pelangi karena pelangi juga salah satu penerapan dari kejadian otentik yang berdasarkan optik juga. Kira-kira ada yang tahu apa pemantulan atau pembiasan? Yang bisa jawab pemantulan atau pembiasan? Pembiasan, Bu. Oke, benar sekali. Thank you. Oke, selanjutnya. Nah, ini ambulans tadi. Di sini kan PBL juga kan, integrasi dengan PBL. Jadi di dalam bahan ajar itu ada juga masalah-masalah otentiknya. Kemudian jangan langsung dijawab di sini. Ngejawab masalah itu nanti pada saat selesai mengerjakan LKPD. Nah, ini cahaya merambar lurus, pemantulan cahaya, kok kita bisa ngaca, itu muka kita nggak terbalik-balik, gantengnya sama, cantiknya sama, kenapa? Gitu. Itu tadi ada hukum pemantulan cahaya, juga hukum pemantulan. Kita lihat sinar datang, sinar pantul, sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal disebut sudut datang. Ini persamaannya I sama dengan R. Di sini nggak ditulis juga. Hanya dibilang, karena kita mau menemukan persamaan itu. Dengan percobaan. Gambar pensil, ini pembiasan. Kenapa pensil patah terlihat. Dan ada cermin datar. Cermin cekung, cermin cembung. Ada sinar-sinar istimewa pada cekung. Nah, kemudian pernahkah kalian lihat membuka bagian lampu senter? Itu menggunakan cermin cekung supaya apa? Di dalam sini di bagian senter ini. Kemudian cermin cekung dan cermin cembung. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Kemudian ini yang masalah spion tadi. Perlu kamu perhatikan bahwa melalui kaca spion perkiraanmu terhadap jarak dapat salah. Seperti terlihat pada gambar ini D. Bayangan maya lebih kecil, itu menimbulkan kesan benda sebenarnya di belakang mobil itu tampak lebih jauh bila dilihat melalui kaca spion. Artinya benda yang sebenarnya sudah dekat itu terlihat masih jauh lewat kaca spion. Tetapi jangkauan dari apa yang dilihat dapat terlihat luas. Itu berarti menggunakan apa dia? Cekung atau cembung? Ada yang bisa jawab? Kaca spion pakai cekung atau cembung? Cembung, Bu. Supaya apa? Supaya kelihatan. Untuk memperbesar tangkapan yang ada di belakang, Bu. Oh iya, benar. Supaya luas cakupan ya, makanya pakai cermin cembung. Kalau pakai cermin cekung, lihatnya cuma satu arah aja dia. Gitu. Kalau pakai cermin datar, apa yang kelihatan aja. Makanya kalau kaca spion itu pakai cermin cembung dia. Gitu. Terus lensa, masuk ke lensa lagi. Karena ada cermin, ada lensa. Nah, kalau lensa ini dia ada dua ini ya. Ada lensa cembung, ada lensa cekung juga. Kemudian masuk lagi ke alat-alat optik. Di sini jadi dari menggunakan LKPD ini sudah ada materinya di situ.
supaya nggak jauh-jauh lagi cari materinya ke sana kemari. Jadi sudah dirangkum oleh gurunya, dibikin di LKPD ini. Nah, ini sudah alat-alat optik, kemudian ada mata, ada kamera. Selanjutnya masuk ke LKPD. Ini pertemuan 1 maksudnya, bukan pertemuan 2. Belum saya ubah. Kemudian ada kelompok anggota, ada tujuan. Nah, tujuan yang pertama apa? Setelah melakukan kegiatan percobaan simulasi, peserta didik dapat menjelaskan hukum pemantulan. Peserta didik dapat melakukan kegiatan merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan sifat-sifat perambatan cahaya. Peserta didik mendeskripsikan proses pembentukan dan sifat bayangan pada cermin datar, cekung, dan cembung. Alat dan bahan LKPD, lab virtual, krokodil fisik, dan laptop. Rumusan masalah, bagaimana bunyi pemantulan berdasarkan percobaan, bagaimana sifat-sifat perambatan cahaya, kemudian bagaimana pengaruh antara posisi benda depan cermin dengan posisi bayangannya bagaimana. Buatlah hipotesis. Contoh, posisi benda mempengaruhi posisi bayangan yang terbentuk hingga jarak bayangan dipengaruhi oleh jarak benda di depan cermin dan dipengaruhi jarak fokus benda itu sendiri. Itu contohnya. Hipotesis kalian bagaimana mengenai mengenai pemantulan ini. Pemantulan cahaya itu bagaimana hipotesis kalian? Misalnya sinar datang itu sudutnya sama dengan sinar pantul, sudut sinar pantul. Boleh, terserah. Ini juga hipotesis. Kemudian, tapi berdasarkan dengan tujuan ini tadi, tujuannya, hipotesisnya. Kemudian selanjutnya, nah kita masuk ke lembar kerja peserta didik. Ini menggunakan simulasi krokodil fisik. Nah ini yang saya tunjukkan kemarin sekilas di kegiatan sosialisasi. Nah, untuk krokodil fisik itu bisa di-download. Nanti untuk seluruh peserta yang hadir, itu kan sudah dimasukkan ke dalam grup WA. Dalam grup WA tersebut nanti akan saya bagikan link Google Drive, di mana ada contoh RPP, LKPD, pokoknya perangkat pembelajaran berbasis TIPEK. Dan juga langkah-langkah menggunakan simulasi live wire untuk listrik, kemudian PET, kemudian krokodil fisik. Tapi tidak semua materi, hanya beberapa materi saja. Situ akan saya bagikan di dalam Google Drive tersebut, dapat kalian pelajari sebagai modal kalian lah. Untuk aplikasinya sendiri, itu nanti akan saya bagikan di kampus, nanti boleh pada saat kita turun ke kampus saja, nanti akan saya bagikan untuk aplikasi LiveWire. Atau kalian sudah punya kakak tingkat yang sudah memiliki aplikasi LiveWire, boleh. Jadi saya share juga nanti di grup juga bisa. Kemudian untuk krokodil fisik itu bisa di-download, tapi nanti ada langkah-langkahnya kok. Untuk downloadnya, untuk installnya itu ada langkah-langkahnya dalam petunjuk penggunaan. Kemudian seperti buku gitu ya, buku panduan. Oke, selanjutnya ini tadi. Nah, ini kita setelah buka krokodil fisik akan muncul seperti ini. Nah, ini nomor-nomor bagian-bagian dari simulasinya. Nomor 1 itu garis cahaya yang dipantulkan. Nomor 2 itu garis normal. 3 itu dia sumber cahaya. Yang keempat itu garis cahaya yang datang. Nomor 5, ini garis ini adalah cermin datar. Yang keenam ini adalah busur derajat. Busur derajatnya. Kemudian, nah, masuk ke langkah-langkah LKPD. Ukurlah sudut datang dan sudut pantul menggunakan busur derajat yang telah tersedia pada part tray. Part tray itu adalah nih, kotak yang menyimpan busur derajat itu. Kemudian, bagaimana menurutmu sudut datang yang terbentuk dengan garis normal kepada sudut yang dipantulkan? Tuh, ini tadi. Ini dapat kalian baca aja nanti lagi ya, untuk LKPD-nya. Nah, nanti kalau sudah dapat datanya sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD, masukkanlah datanya nanti ke dalam tabel pengamatan. Hitung jarak sinar datang. Untuk jarak sinar datang ini menggunakan ruler, penggaris. Penggaris itu nanti ada di sini. Di bagian part library, kemudian klik di measurement tools, dan pilih ruler. Nah, kalau sudah di-drag ke meja kerjanya. Kemudian kalian sesuaikan. Kita coba. Selanjutnya, analisis.
Jadi ada bagian analisisnya, kemudian ada menggambar grafik I terhadap R seperti apa. Kemudian berdasarkan grafik hasil percobaan, tentukanlah rumus persamaan dari pemantulan cahaya. Salah nih, pemantulan. Pemantulan cahaya, rumusnya seperti apa? Terus coba bandingkan data hasil percobaan yang telah Anda lakukan dengan persamaan terdapat pada literatur, buku-buku fisika SMP tadi, benar nggak I sama dengan R gitu. Terus kemudian kesimpulan, apakah hipotesismu diterima? Tadi kalian bikin hipotesis apa berdasarkan tujuan pembelajaran? Sesuai nggak, sama nggak, atau beda gitu. Kalau belum terbukti masih bingung, boleh ditanyakan kepada gurunya. Kemudian apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan di atas? Apa sih yang dapat disimpulkan? Kesimpulannya adalah menjawab dari tujuan pembelajaran tadi ternyata seperti itu. Kemudian, nah di pertemuan kedua ada lagi. Untuk pertemuan kedua ada LKPD lagi. Jadi setiap pertemuan itu ada LKPD. Nah, di sini menggunakan PET simulation, yaitu judulnya ini sama seperti tadi, bending like. Untuk cara-cara langkah-langkah penggunaannya, di sini ada ini bending like. Ini kita kasih dulu masalah ya di LKPD ini. Ini ada dasar teorinya dulu, pembiasan. Mengapa pensil patah? Terus mengapa contohnya fata morgana? Kalau harinya panas, sekali kita jalan di jalan yang aspal gitu, atau kita lagi perjalanan jauh. Misalnya kalian lagi mau pulang kampung gitu, kemana? Pulau Pisau. Ke mana lagi? Buntok, ke Banjar. Nah, kalau jalannya lurus, itu kelihatan dari jauh dalam mobil, atau kalian naik motor, harinya panas. Terus ada apa? Kayak ada air-air gitu. Padahal harinya panas loh. Kok ada air ini di aspal? Di aspal sana ada air. Kok saking panasnya? Ternyata itu fata morgana. Sama seperti orang yang sering bilang ada air di gurun. Itu karena saking panasnya. Kemudian itu kenapa sih? Nah, itu bisa dijelaskan di sini. Dari sini, dari gambar ini kita bisa ngeliat bayangan juga, bayangan truk biasanya bisa ada bayangan-bayangan. Misalnya truk lagi jalan atau motor lagi jalan, itu bisa ada bayangan muncul. Itu kenapa? Ternyata ini bisa dijelaskan nanti di pembiasan. Tadi seperti yang dijelaskan pada Karen tadi, pertanyaan Karen tadi. Perambatan cahaya dari medium yang kurang rapat ke medium yang rapat. Itu masuk. Nih, hukum 2 Snelling. Kalau yang hukum pertama kan sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Hukum 2 Snellius, jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, maka sinar akan dibelokkan mendekati garis normal dan sebaliknya. Itu tadi yang mengakibatkan patah atau kejadian fata morgana tadi. Prosedur kerja. Nah, di sini ada prosedur kerjanya, kalian bisa baca juga. Selanjutnya, nah ini LKPD untuk anak SMP, jadi dibuat menarik. Jadi, wah tertarik gitu. Kalau kita bikinnya lembaran putih aja gitu. Jangankan anak SMP, kita yang mahasiswa pun kalau melihat yang kayak gini cerah ya mata jadinya. Wah menarik nih, apa nih? Jadi penasaran. Tapi tetap, Bu, Pak, tolong. It's so difficult, Pak, Bu. Saya mengalami kendala di sini, nggak apa-apa. Yang penting gurunya harus siap untuk menjelaskan. Jadi nanti kalau kalian mau menggunakan ini, kalian bentuk kelompok, gitu kan, kelompok-kelompok belajar. Kemudian nanti diarahkan satu-satu, seperti itu diajarkan. Ini kan untuk 2 pertemuan, yang satu pertemuan habis semua enggak. Ini baru 2 LKPD-nya. Nah, kemudian ini bending like yang saya bilang tadi. Berdasarkan ini, kita masukkanlah datanya nanti ke dalam tabel pengamatan. Nah, kita analisis, ada percobaan 1. Nah, di sini ada contoh, ada rumusnya kan. Tinggal masukkan N1-nya, medium 1-nya 1. Sin-nya misalnya 45 derajat. Kemudian ada medium 2-nya 1,500. Sin theta 2-nya yang kita cari, itu theta 2. Nah, ditanyakan adalah sudut
sudut dari sudut biasnya. Seperti itu. Nah, terus kita masukkan ke percobaan 2. Kita coba lagi ke percobaan keduanya. Masukkan nilainya berdasarkan yang ada di tabel ini tadi. Ini tinggal kita cari deh sudut tetanya berapa, teta 2-nya. Tuh, nah, kemudian kita masuk ke analisis berdasarkan yang tadi. Berdasarkan hasil pengamatan dan percobaan yang sudah Anda lakukan, jawablah pertanyaan di bawah ini. Berdasarkan hasil dari tabel pengamatan, apakah terdapat hubungan antara jenis material medium 1 terhadap nilai sudut bias medium 2? Ada nggak? Pasti ada, karena jenis materialnya beda-beda, berarti jarak partikelnya juga berbeda-beda. Seperti itu. Kalau misalnya materialnya dia dari material batu, kamu sinarin, dia nggak akan nembus batu karena partikelnya rapat sekali. Kecuali kalau dari udara, medium 1-nya udara itu ke medium 2-nya air itu masih bisa diteruskan cahayanya seperti itu. Kemudian kita analisis hubungan indeks bias medium 1 dengan medium 2-nya theta 2. Sama seperti tadi, apakah hipotesis diterima? Apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan di atas? Begitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Menurut kalian sulit nggak? Sulit atau tidak? Ayo. Mana nih? Yang sudah ini, siapa yang sudah PPL 2? Atau yang sudah skripsi? Ini si Adi Peti, Anggi, kemudian siapa lagi? Sudah skripsi. Melda. Nah, kan kalian lagi nyusun skripsi tuh. Menurut kalian susah nggak ini? Melda, ayo. Kira-kira susah nggak menyusun perangkat seperti ini? Sebenarnya nggak susah, Pak Bu, tapi karena terlalu ribet, jadi malas. Lebih karena ribet. Oke. Kalau ada yang mudah, kenapa diperibet, Bu? Gitu kan. Justru itu, pembelajaran TIPEK ini menjawab tantangan di abad ke-21. Kalian sebagai generasi muda itu harus mampu memiliki kompetensi atau kemampuan menyusun perangkat pembelajaran berbasis TIPEK ini. Sebenarnya memang tidak sulit, tapi memang merepotkan diri. Karena itu dia tantangannya. Tantangannya di situ. Sebagai guru, sebagai calon guru profesional, kalian harus mampu melakukan itu. Seperti makanya di sini saya coba untuk menyampaikan kepada kalian mahasiswa-mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika untuk coba membuat perangkat pembelajaran seperti ini, kayak gitu. Jangan berada di zona nyaman terus nih. Yang penting ada RPP, LKPD, ACC dosen, sudah selesai ngajar. Ya, jadi coba untuk keluar dari zona nyamannya, coba merancang hal yang baru kayak gitu. Sebenarnya bukan baru, tapi baru bagi diri sendiri, mungkin seperti itu. Kemudian untuk yang lain, ini yang mahasiswa-mahasiswa baru seperti Noval. Gimana Noval? Kira-kira mampu nggak membuat seperti itu? Jangan dilihat yang hiasan-hiasan tadi. Nggak usah. Bikin dulu yang di Word kayak gitu. Yang penting bisa nggak? Kira-kira bisa nggak? Nah, masih di mute, masih di mute. Agak sulit kayaknya, Bu. Agak susah kayaknya.
Fajar, gimana Fajar? Bisa? Ya, kalau usaha sih bisa, Bu. Iya, siap. Nah, itu yang saya mau dengar. Kalau kita ada usaha, kalau kita mau berusaha, kita mau mencoba, itu pasti bisa. Benar sekali. Jadi, apapun yang mau dilakukan, itu kalau kita sudah ada kemauan, kita mau mencoba, kita mau berusaha, itu pasti bisa tercapai. Jadi harapannya adalah kegiatan sosialisasi yang kemarin dan juga workshop ini dapat memberikan ilmu yang lebih kepada kalian, pengetahuan yang lebih luas mengenai pembelajaran TIPEK dan bagaimana penyusunan perangkatnya, kemudian contohnya seperti apa. Lebih ke contoh sih ya, nanti saya berikan contohnya, jadi kalian bisa berdasarkan contoh itu, oh seperti ini ya. Kalau kalian belum terlalu paham mengenai yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, kemudian ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya lanjut ke yang selanjutnya? Ada yang mau ditanyakan? Nih Rahmiati angkatan berapa? 2018, Bu. Iya, 2018. Saya sering ini ngajar sama si Rahmiati nih, jadinya kenal namanya. Rahmiati sekarang sudah nyusun skripsi atau sudah lulus? Belum, Bu, masih nyusun skripsi. Oke, masih nyusun skripsi. Skripsinya apa? Model pembelajaran apa? Model pembelajaran discovery learning, Bu. Oke, nah itu bagus sekali tuh. Discovery learning juga bisa disatukan, dikaitkan dengan TIPEK. Apa namanya? Untuk teknologi, pakai teknologi nggak untuk pembelajarannya? Pakai, Bu, pakai aplikasi PET. Oke, bagus. Nah, itu seperti yang dilakukan oleh Ramiati itu tadi, kakak kelas, kakak tingkat kalian. Si Adipeti juga saya dengar jadi pakai Livewire ya. Nah, itu sudah termasuk juga salah satu integrasi teknologi, tapi dilihat dulu di bagian ininya, di bagian tujuan pembelajarannya. Nanti itu dikoreksi di tujuan pembelajarannya sudah ada TIPEK-nya belum. Kalau misalnya hanya menggunakan teknologi saja, berarti itu masuk ke unsur TK, teknologi knowledge, atau yang ada ininya aja T-nya, seperti yang saya bagikan tadi unsur-unsur TPACK, seperti itu. Kalau untuk TPACK sendiri, itu seperti yang saya sampaikan tadi, ada di bagian tujuan pembelajaran, kemudian di LKPD juga berdasarkan simulasi tadi, itu siswa bisa mengerjakan ataupun menjawab LKPD, menulis data-data, mengambil data-data, seperti itu. Kemudian itu benar sekali. Mungkin semua model pembelajaran boleh, tapi yang lebih terkait dengan TPACK itu seperti PBL, Discovery Learning, PJBL, kemudian Investigation dan STEM. Science, teknologi, STEM itu yang kemarin. Matematik. Kemudian ada yang mau ditanyakan lagi untuk yang lain? Itu saya loh ya. Siapa? Oke, Januria, silahkan. Baik, izin bertanya. Pertanyaannya kan terkadang kan apa yang kita rancang Sinyal kayaknya ya. untuk model-model komputer di lapangan. Nah, kalau dalam pembelajaran kita gunakan kurang, Bu, bagaimana kan pada awalnya? Maaf Januria, tadi putus-putus sinyalnya. Coba diketik di chat. Apa Anggi sudah dengar tadi? Sudah Bu, jadi ya, pertanyaannya tadi itu terkadang apa yang dirancang itu tidak sesuai dengan di lapangan. Kalau misalnya kalau dalam pembelajaran kita menggunakan metode eksperimen, jika waktu yang digunakan kurang, bagaimana agar waktu itu bisa sinkron dengan yang sudah kita rancangkan? Nah, itu tadi yang saya bilang, makanya perlu
namanya alokasi waktu. Yang sering itu terjadi kendala di lapangan itu adalah kurangnya waktu. Atau ini ya, kelebihan waktunya jadinya. Harusnya sudah istirahat, jadinya apa namanya, sampai memakan waktu istirahat untuk siswanya sendiri itu. Jadi untuk mengantisipasi itu makanya dari awal kita kalau membuat pembelajaran itu disesuaikan dengan jam. Diperkirakan misalnya untuk pembukaan itu sekian menit. Kalau bisa jangan mentok misalnya 10 menit waktu untuk pembukaan. Pembukaan mengajar itu. Jadi jangan sampai mentok 10 menit, 5 menit lah kita selesaikan. Jadi kita fokus. Kita fokus di mana nih? Kita mau fokusnya di inti pembelajaran, kegiatan pembelajaran eksperimen. Jadi untuk kegiatan di awal itu kali kita tetap kita mengikuti langkah-langkah, tapi kita memaksimalkan waktu lebih banyak di intinya, kegiatan inti. Seperti itu. Memang misalnya di RPP 10 menit nggak apa-apa. Pembagiannya seperti itu, intinya 25 menit saja, nggak apa-apa. Jadi tapi di lapangan itu kita maksimalkan. Jangan gini ya, kalau saya sendiri pada saat saya mengajar, misal saya PPL 2 lah dulu, itu saya nggak pernah kelebihan kayaknya deh. Maksudnya saya nggak pernah mengambil jam di luar dari jam yang sudah dijatahkan ke saya untuk praktik. Kenapa? Ya itu karena strategi saya gitu. Saya mau memaksimalkan kegiatan apa nih? Eksperimen. Jadi kegiatan eksperimen ini iniin aja. Kayak kita tabung-tabung gitu waktunya. Tabung-tabung misalnya untuk ada misalnya 60 menit ya. Misalnya 5 menit awal itu pembukaan. Kemudian nanti untuk kesimpulan dan yang terakhir untuk persentase itu kita sisakan waktu 20 menit nih misalnya. Jadi kita eksperimen punya waktu 30 menit. Nah, kayak gitu. Kemudian untuk memaksimalkan hasil kalian itu. Jadi sehari sebelumnya itu kalau misalnya kalian maunya kegiatan eksperimen biasanya kan ada post-test dan pretest dan post-test juga. Nah, itu kan kalian nggak ke arah situ. Jadi untuk minggu sebelumnya atau sehari sebelumnya kalian boleh memberikan materi eksperimen kalian. Apa yang mau dibahas besok supaya kalian tidak menjelaskan terlalu bertele-tele lagi. Kalian ulang lagi. Kalian bagikan dulu materinya nih. Besok tuh kita belajar ini anak-anak, gitu. Anak-anak besok kita akan belajar ini bahan ajarnya, kalian pelajari di rumah. Nanti untuk alat-alatnya sudah Ibu sediakan, untuk langkah-langkahnya nanti Ibu buat seperti ini sudah sesuai dengan apa yang sudah Ibu bagikan. Seperti itu. Jadi kalian harus lebih mempersiapkan perangkat kalian. Misalnya eksperimen nih, langkah-langkahnya itu harus jelas sekali. Jadi mereka nggak banyak tanya. Terus bahasanya kalian sesuaikan juga dengan bahasa. Jangan yang terlalu susah. Misalnya yang langkah pertama, persiapkan alat dan bahan. Seperti stopwatch, gelas ukur, kemudian kelereng. Karena kita mau melakukan kegiatan viskositas kan. Misalnya untuk kemudian minyak goreng. Nah, yang kedua. Nah, seperti itu. Kalian harus mengontrolnya. Terus juga untuk tiap kelompok misalnya kalian hanya sendiri ini. Kalau di kenyataannya kan guru kan mengajar paling cuma sendiri kan. Tapi kalau kita PPL 2 misalnya, tolong bantu aku yuk kalian 3 orang. Temanin penelitian, temanin bimbing ini kelompok-kelompok kayak gitu. Tapi kalau pada kenyataan itu kita nanti jadi guru itu sendiri loh ngajar. Jadi harus bisa, jadi nanti minta tolong misalnya ketua kelas kayak gitu untuk membantu mengkoordinir ketua-ketua kelompok untuk mengkoordinir ini harus selesai seperti itu. Lebih kepada perangkat pembelajaran, kalian benar-benar menyiapkan perangkatnya, kemudian bagikan dulu materinya sehari atau seminggu sebelumnya, sehari kalau bisa sehari 2 hari sebelumnya kepada siswa supaya siswa baca. Kemudian kalian harus memaksimalkan waktu di mana yang kalian mau tonjolkan di situ. Yang kalian mau gali itu di mana. Nah, seperti itu, Jonuria Sonata. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi yang lain? Silakan nih, Nadila. Bingung Bu, mau nanya apa?
Nadila sekarang sedang ngapain? Skripsi. Iya, Bu. Tuh Nadila sedang skripsi sekarang tahap apa Nadila? Lagi revisian, Bu. Mau dosen pembimbing 2. Sudah ini, berarti menuju ke sidang aja ya, atau sudah penelitian? Belum, Bu. Belum penelitian? Ya, Oh iya, nggak apa-apa. Semangat, semangat. ya, Bu. Makasih, Bu. Iya. Lemas sekali suaranya, ketahuan ya masih seakhir. Kalau masih baru tuh masih semangat sekali. Kalau sudah masih akhir tuh gitu. Justru malah lebih enak masih akhir tuh fokusnya di penelitian saja. Jadi saran saya itu ya mm, banyak membaca, perluas pertemanan kalian, terus jangan malu bertanya. Misalnya temannya ada yang sudah atau kakak tingkat yang sudah selesai itu ditanya. Kak, ini bagaimana kemarin penelitiannya? Instrumen itu seperti apa sih? Gitu. Terus di lapangan seperti apa? Jangan mau bertanya. Itu aja intinya. Kalian harus perluas pertemanan kalian, berteman dengan kakak tingkat. Nah, kemudian kalau kalian mendapatkan sesuatu penjelasan yang kurang jelas, A menjelaskan ini, B menjelaskan ini, baru kalian lari ke dosen. Seperti itu, Bu atau Pak. Saya kurang paham karena saya mendapatkan pemahaman dari teman-teman itu seperti ini, Bu, Pak, gitu. Udah beda dari literatur kayak gitu. Nanti dosennya akan memberikan jalan keluar untuk kalian. Kemudian untuk kalau misalnya dosennya sibuk, bahkan dosen itu banyak sekali mahasiswa bimbingannya ya. Jadi tidak hanya mengurus 1 atau 2 orang. Jadi kalian itu sharingnya ya itu dengan teman-teman kalian, kakak tingkat atau teman-teman kalian atau teman-teman yang sudah lulus itu sharingnya di situ. Nanti harapannya bisa ketemu jawaban di situ. Pengalaman saya juga seperti itu dulu. Karena saya dulu awalnya menyusun skripsi, saya belum paham skripsi itu bagaimana, isinya seperti apa. Nah, karena sharing, kemudian kebetulan saya dulu dengan Ketua Prodi, Bu Titik yang sudah pensiun, itu dijelaskan benar-benar, dengan Pak Andi Bustan dijelaskan juga. Walaupun ada perbedaan penjelasan, nah itu saya cari tahu lagi, saya kembali lagi, Bu, ini seperti ini, seperti ini. Oh iya, oke, oke, oke. Nah, kalau sudah ada jawaban, itu kan jadinya enak, terang, mengerjakan skripsinya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, coba kita masuk ke sini dulu ya. Share screen. Di sini untuk aplikasi itu kan sudah saya jelaskan di sosialisasi, nanti di materi akan saya bagikan untuk langkah-langkah penggunaan aplikasi. Nah, di sini ada tugas workshop. Ada tugas workshop di mana menyusun perangkat pembelajaran topik fisika terdiri dari silabus, RPP, LKPD, media pembelajaran apa yang digunakan. Nah, kita tutup dulu ini tugasnya. Jadi di sini nanti untuk peserta itu, untuk kegiatan ini akan mendapatkan ini ya, materi, kemudian sertifikat, nanti akan dibagikan itu setelah kegiatan ini. Saya juga harus minta tanda tangan dengan Ibu Dekan dulu. Makanya kalian harus wajib mengisi ini ya, absensinya, supaya nanti namanya ditulis dengan jelas ya, namanya. Supaya nanti tidak salah dalam penulisan di sertifikatnya. Jadi untuk kegiatan workshop ini ada tugasnya. Tugasnya itu selama diberikan waktu selama 1 minggu. Jadi kalau bisa itu selesai pada hari Jumat minggu depan. Menuju ke hari Jumat minggu depan itu saya akan membuka sesi konsultasi untuk seluruh mahasiswa yang ingin mengkonsultasikan perangkat pembelajaran berbasis TIPEK. Jadi nanti bentuk ajak kelompok, silakan nanti kan sudah di dalam WA group, silakan itu satu kelompok boleh 5 orang, 6 orang, itu kan ada berapa misalnya ini kan partisipan, misalnya ada 35 orang. 35 orang itu membentuk
misalnya 7 orang, 7 orang. 7 orang, jadi 5 kelompok ya, boleh nanti dibentuk kelompoknya, kemudian menyusun perangkat pembelajarannya seperti yang saya jelaskan dan akan saya berikan contoh juga. Nanti di dalam contoh itu ada satu optik. Kalau optik itu sudah milik saya, jadi itu hanya sebagai contoh. Kemudian yang kedua itu ada fluida. Nah, fluida itu boleh dikembangkan. Tapi nanti materinya, pembagiannya harus berbeda-beda topiknya. Jadi nanti ada, misalnya ada 4 kelompok ya, ada 4 kelompok, berarti 4 topik berbeda. Ada fluida, misalnya ada getaran harmonik, atau kemudian ada hukum Ohm, kemudian ada hukum Kirchhoff. Nah itu, boleh 4 ini. Kalian boleh pakai model pembelajaran PBL, Discovery Learning, atau PJBL, atau STEM, tapi harus disesuaikan dengan tipeknya. Boleh gunakan misalnya, kalian boleh cari di internet, boleh, nanti dikonsultasikan ke saya. Bu, ini saya punya ini nih, perangkat ini nih, tapi saya bingung tipeknya masuknya di mana, kayak gitu. Terus saya gunain teknologi yang mana, Bu? Apakah PET, ataukah rumah belajar, ataukah Crocodile, atau LiveWire? Kalau listrik lebih ke LiveWire aja, lebih mudah, lebih banyak komponen-komponennya. Nanti boleh dikonsultasikan ke saya di kampus. Saya akan selalu ada di kampus. Kalau misalnya tidak, misalnya kalian mau konsultasinya malah boleh di WA aja ke saya langsung. Seperti itu. Kayak gitu. Kemudian ada yang mau ditanyakan? Jadi yang dibikin itu hanya seperti yang saya jelaskan. Untuk silabus itu sudah banyak ya, banyak di internet, tapi kalian harus cari silabus yang kurikulum 2013. Misalnya kalian mau kelas 10 atau kelas 11 atau SMP boleh cari materi topiknya, kemudian silabusnya apa. Kemudian untuk RPP-nya kalian cari model pembelajaran apa dulu, nanti disesuaikan untuk skenario-nya. Nanti boleh lihat di contoh di milik saya, kemudian kalian bikin LKPD-nya juga. KPD tidak harus di Canva. Kalau mau yang buat di Canva boleh, silahkan. Nah, kalau untuk dibikin di Canva itu ribet. Lama, waktu enggak juga lama sih. Kalau kalian sudah fasih menggunakan Canva, pasti bagus. Kalau nggak usah dihias-hias pakai Canva juga boleh, cuma yang penting warnanya bagus kan, kelihatannya cerah kayak itu boleh. Atau di Word juga boleh, terserah. Nanti untuk sertifikatnya akan saya bagikan itu hari Jumat depan di kampus. Jadi akan saya bagikan secara langsung setelah kalian mengumpulkan tugas dari yang saya berikan. Baru saya akan memberikan sertifikatnya. Nah, setelah tugas itu dikumpulkan, itu secara soft file saja. Soft file, tapi kalian konsultasi boleh. Soft file saja konsultasinya boleh di laptop kayak gitu. Terus saya akan koreksi, saya akan bimbing supaya mendapatkan perangkat pembelajaran benar-benar berbasis TIPEK. Nah, jadi bukan hanya saya saja, nanti kita juga akan sharing diskusi dengan dosen-dosen yang lain juga. Seperti Bu Maya, Pak Theo, Pak Saulim, Pak Har, Pak Pri. Seperti itu, Pak Nawir. Nanti kita akan sharing-sharing juga. Jadi selama 1 minggu ini, seperti itu, akan ada dibuka sesi konsultasi, lebih khususnya itu ke saya nanti ya, bersama dengan saya. Kemudian setelah tugas itu selesai, nanti di minggu depannya itu akan saya adakan kegiatan presentasi hasil itu tadi. Presentasi di depan kelas untuk hasil dari perangkat yang sudah dibuat tadi aja. Secara kelompok, misalnya kelompok Pajar dan Alia, Rahmiati, Januria, Indasari. Nah, jadi nanti yang presentasi misalnya si Rahmiati, silahkan. Rahmiati bagian RPP, Pajar silabus, Alia LKPD-nya, kemudian Janurianya nanti bagaimana menggunakan simulasinya, seperti itu. Kalau menurut saya ini rame. Rame karena apa? Kita bisa bekerja sama dengan teman-teman, kemudian kalian itu akan lulus sebagai guru loh.
calon guru. Kalian ini semua calon guru fisika. Dan hal yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah satu modal untuk kalian. Untuk kalian menyusun tugas akhir nanti, modal untuk ilmu pengetahuan, untuk kalian nanti pada saat menjadi seorang guru. Seperti itu. Jadi dari sekarang, wah dari sekarang nih sudah dapat nih materi ini, sudah dapat nih pengetahuan tentang ini, bisa dikolaborasi lagi sama kakak tingkat, bisa kolaborasi lagi sama teman-teman yang lain. Sudah bisa tahu nih RPP, TIPEK itu seperti apa, PBL seperti apa, teknologi bisa tahu nih, oh ternyata ada lab virtual seperti ini ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, nanti untuk penjelasannya lagi akan dijelaskan di grup WA ya. Saya atau Anggi nanti yang akan menjelaskan. Nanti akan saya bagikan linknya setelah kegiatan workshop ini di WA group. Oke, untuk yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu mau nanya, Ya, Rohani, silakan. kalau pembelajaran yang berbasis literasi sains itu bisa lah Bu menggunakan TIPEK. Kalau literasi itu lebih ke ini ya, membaca ya. Kalau apa namanya kalau bisa itu cari yang lebih ini ya, yang model pembelajaran yang memacu atau mengarahkan siswa untuk mengembangkan berpikir kritisnya. Keterampilan proses sains untuk TIPEK. TIPEK itu lebih ke arah mengajak atau membentuk pengetahuan keterampilan proses sains dan juga keterampilan berpikir kritis dari siswa itu sendiri. Sebenarnya nggak ada yang salah, boleh-boleh aja, cuma nanti memasukkan teknologi ataupun TIPEK-nya itu nanti yang agak rumit mungkin di literasi. Tapi kalau mau coba dibuat silahkan, nggak ada yang salah. Boleh disesuaikan dengan apa yang sudah saya sampaikan dan contoh yang saya berikan tadi, boleh. Coba aja ya. Baik Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sudah. Kalau begitu, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin untuk materi pada kesempatan kali ini saya akhiri sampai di sini. Saya kembalikan kepada MC atau moderator kita, Anggi. Silahkan, Anggi. Baik, terima kasih Ibu atas materi yang luar biasa. Berikan aplaus dulu. Ya. Bagi teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Ya, jadi materi tadi kita diajarkan secara langsung bagaimana caranya merancang serta menyusun perangkat pembelajaran berbasis TPACK, di mana isi dari perangkat pembelajaran itu terdiri dari silabus, RPP, LKS, LKPD, instrumen penelitian, bahan ajar, dan medianya. Para peserta yang berbahagia, akhirnya kita sampai di penghujung acara hari ini. Saya, Anggi Safitri, selaku moderator, memohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan selama kegiatan ini berlangsung. Akhir kata, terima kasih dan selamat pagi. Sebentar, kita akan masuk ke sesi foto bersama terlebih dahulu. Tolong di on cam semua ya. Dalam hitungan ketiga, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga.
Baik, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir dan join ke grup WhatsApp untuk mendapatkan info lebih lanjut. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Lanjut di kampus nanti ya, kalau mau konsultasi, terus nggak apa-apa chat saya atau chat di grup, oke? Selamat pagi, salam sehat semuanya.